Langsung aja ke pengertian perikatan. Perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yaitu memberi hak pada salah satu pihak seperti kreditur dan menuntut sesuatu dari pihak lain yaitu debitur atas salah satu prestasinya. Sedangkan perjanjian menurut pasal 1313 KUHP Perdata, perjanjian yaitu kesepakatan antara subjek hukum, orang atau badan hukum mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum. Syarat-syarat perikatan dan perjanjian. Syarat yang pertama yaitu syarat subjektif. Yang pertama adanya kata sepakat. Ada kalimat sepakat di antara kedua belah pihak, tidak ada unsur keterpaksaan dan penipuan. Yang kedua yaitu kecakapan. Kecakapan orang yang sudah dewasa, sehat akan pikirannya. Selanjutnya ada syarat objektif. Yang pertama ada hal tertentu. Hal tertentu yakni objek yang haruslah merupakan sesuatu yang tertentu dan barang tersebut paling tidak harus ditentukan jenisnya. Yang kedua yaitu sebab yang halal. Yang dimaksud yaitu yang diperkenankan oleh undang-undang menurut pasal 1337 KUH Perdata adalah persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya istilah-istilah. Istilah yang ada di perikatan yang pertama ialah wan prestasi atau ingkar janji. Wan prestasi atau ingkar janji adalah bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Yang kedua ada overmatch atau keadaan memaksa. Menurut R. Setiawan dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan, keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko karena ia tidak dapat menduganya pada waktu persetujuan itu dibuat. Selanjutnya yang ketiga yaitu somasi. Somasi ini dilakukan 2 kali berturut-turut, setiap kali selama 14 hari. Jika somasi dikirim 2 kali berturut-turut tetapi debitur tetap tidak mau memenuhi prestasinya, barulah debitur dinyatakan lalai. Selanjutnya yang keempat yaitu ganti rugi. Ganti rugi ini dibagi menjadi 3, yaitu ganti rugi atas biaya, ganti rugi atas kerusakan, dan ganti rugi atas bunga. Ganti rugi atas biaya yaitu ganti rugi untuk biaya berupa segala pengeluaran dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Yang kedua yaitu ganti rugi atas kerusakan, yaitu debitur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Yang ketiga ganti rugi atas bunga, yaitu keuntungan atas bunga yang tidak jadi didapat oleh kreditur karena debitur melakukan ingkar janji. Selanjutnya yaitu resiko. Pengertian resiko dalam perjanjian adalah yaitu kewajiban untuk memikul kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Selanjutnya ada perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban hanya pada satu pihak. Sedangkan perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban pada kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu macam-macam perikatan. Yang pertama ada perikatan murni atau bersahaja. Artinya yaitu perikatan yang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, mempunyai satu kewajiban dan satu hak. Yang kedua yaitu perikatan bersyarat. Perikatan ini terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu perikatan dengan syarat tangguh, yang artinya yaitu perikatan yang terjadi atau tidaknya ditangguhkan hingga terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua yaitu perikatan dengan syarat batal, yang artinya yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat berakhir dengan terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu perikatan dengan ketepatan waktu. Perikatan dengan ketepatan waktu yaitu perikatan ini menghendaki agar lamanya waktu ditentukan atau pelaksanaannya ditangguhkan. Yang keempat ada perikatan alternatif. Perikatan ini pemenuhan prestasinya dapat dipilih oleh debitur dari berbagai alternatif yang telah ditentukan dalam perjanjian.
Selanjutnya yang kelima ada perikatan tanggung-menanggung, yaitu dalam perikatan ini salah satu pihak terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dapat dituntut untuk memberi sesuatu prestasi secara penuh. Selanjutnya yang keenam, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, yaitu perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang dapat dibagi dengan tidak mengurangi hakikat prestasi tersebut. 7. Perikatan dengan ancaman hukum, yaitu perikatan yang disertai dengan ancaman hukuman yang merupakan jaminan bagi pelaksanaan perikatan tersebut jika debitur tidak memenuhi prestasinya. 8. Yaitu perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu essentialia, adalah bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Yang kedua yaitu naturalia, adalah bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga ada accidentalia, adalah bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada peraturannya dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu akibat-akibat perjanjian. Akibat-akibat perjanjian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terdapat dalam Undang-Undang 1338 KUH Perdata asas pasca san servanda. Selanjutnya yang kedua yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh satu pihak. Yang ketiga yaitu kreditur bisa mengajukan aksio pauliana. Selanjutnya ada hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian ini ada 7. Yang pertama yaitu ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Yang kedua ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Yang keempat pernyataan menghentikan perjanjian. Yang kelima yaitu ditentukan oleh keputusan hakim. Yang keenam tujuan perjanjian telah tercapai. Dan yang ketujuh dengan persetujuan para pihak. Selanjutnya perjanjian-perjanjian khusus. Perjanjian-perjanjian khusus ini yaitu perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ciri khas dan memiliki pengaturan secara khusus, di mana syarat-syarat khusus tersebut tidak terdapat dalam perjanjian lain pada umumnya. Selanjutnya yaitu perjanjian jual-beli. Perjanjian jual-beli ini ada 4. Yang pertama yaitu perjanjian yang terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Yang kedua yaitu pasal 1458 KUH Perdata menggariskan bahwa suatu jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan antara barang dan harga meskipun barang tersebut belum diserahkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kewajiban penjual. Kewajiban penjual ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, dan yang kedua yaitu menanggung terhadap cacat-cacat serta gangguan-gangguan atas kepemilikan barang tersebut. Yang keempat yaitu kewajiban pembeli. Kewajiban pembeli ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama membayar harga pembeli menurut waktu dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian. Yang kedua, jika waktu dan tempat pembayaran tidak ditentukan, maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu ketika penyerahan akan dilakukan. Selanjutnya sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dalam hal salah pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu.
Selanjutnya, pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antara satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini memberinya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberian kuasa tersebut. Selanjutnya, penanggungan utang. Penanggungan utang adalah suatu perjanjian dalam hal di mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Dalam penanggungan utang, ada hak-hak penanggung utang, yaitu yang pertama, menuntun pembayaran utang dari si berhutang walaupun penanggungan itu dilakukan tanpa sepengetahuan si berhutang. Yang kedua yaitu menuntut penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan-alasan untuk itu. Yang ketiga, menggantikan segala hak si berhutang kepada si berhutang, termasuk hipotek, fidusial, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.